Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Akilan Kawahyudi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 bentuk dari perubahan sosial dan perubahan budaya. Tolong disimak ya. Yang pertama yaitu bentuk lambat. Lambat, 1 minggu itu lambat, 1 bulan juga lambat, 1 tahun apalagi. Pengalaman fenomena sosial yang saya rasakan dalam bentuk lambat yaitu di saat COVID-19. Kurang lebih 3 tahun saya membutuhkan waktu untuk benar-benar mengubah pikiran saya, mengubah mindset saya mengenai belajar. Karena pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, pikiran saya hanya berhenti di untuk apa belajar capek-capek, belajar susah-susah kalau pada akhirnya saya tinggal naik kelas aja. Saya tinggal menuruti apa kata guru, mengerjakan tugas sebagaimana semestinya, tanpa memahami apa makna dari penugasan tersebut. Namun, di tahun ketiga, saya mulai tersadar, pelan-pelan saya mulai tersadar akan pentingnya belajar. Karena saya tidak bisa terus-terusan menganggap remeh nilai saya tersebut. Dan ya, saya mulai pelan-pelan memperbaiki, saya mulai memanajemen bagaimana sistem pembelajaran saya. Saya juga mulai mengubah mindset saya bahwa kalaupun naik kelas, nilai saya tetap harus dimaksimalkan dengan baik. Yang kedua, yaitu bentuk cepat. Fenomena sosial yang saya rasakan, yaitu saat saya mengikuti pelatihan remaja anti narkoba dari BNN di Balai Kesehatan selama 3 hari lamanya. 3 hari itu bisa menjadi waktu yang lama, tapi bagi saya itu pengalaman singkat, cepat, yang sangat berharga. Karena dari 3 hari tersebut saya jadi mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana cara menolak dengan baik, bagaimana cara menjaga kesehatan mental diri sendiri, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antar sesama. Dan pengalaman saya selama 3 hari ini sudah mengubah banyak mindset saya dan sudah jelas perubahan sosial yang terjadi di diri saya sangat banyak selama 3 hari tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk kecil. Bentuk kecil ini sendiri saya kategorikan berupa perubahan sosial yang terjadi atas diri saya sendiri. Jadi bukan dalam skala besar, bukan tidak mempengaruhi orang-orang sekitar saya. Pengalaman fenomena sosial yang saya dapat yaitu saat mengikuti English Club. Karena dari English Club tersebut terjadi banyak perubahan sosial di dalam diri saya. Saya menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Saya juga mulai terbiasa melatih grammar saya, penggunaan kalimat bahasa Inggris saya di English Club itu tersebut. Yang keempat yaitu bentuk besar. Fenomena sosial yang saya rasakan sendiri yaitu di saat saya mulai aktif, mulai serius dalam mengikuti organisasi OSIS di sekolah saya. Mulai dari kelas 7, saya mulai belajar untuk memanajemen waktu, bagaimana mengatur waktu yang baik antara tugas OSIS dengan tugas sekolah. Lalu saya pelan-pelan ke kelas 8, mulai lebih aktif lagi, dan qadarullah terpilih menjadi ketua OSIS. Dari momen itu saya belajar lebih banyak lagi, dan pengaruh saya menjadi lebih besar lagi, karena tidak hanya sekedar di diri saya, tapi berpengaruh juga di anggota tim-tim saya, di sistem sekolah, dan bagaimana lingkungan sekitar saya. Yang kelima yaitu dikehendaki atau direncanakan. Secara pengertian, dikehendaki yaitu sadar secara diri sendiri, dan direncanakan yaitu diatur sedemikian rupa baik dari diri sendiri ataupun pengaruh dari luar. Pengalaman sosial yang saya rasakan yaitu saat saya mengikuti lomba speech. Lomba speech pertama saya yaitu sudah saya siapkan, saya sudah rencanakan selama 1 bulan lamanya dengan cukup baik. Saya sudah sering berlatih dengan pembina saya sudah menyiapkan banyak keperluan lomba, banyak dokumen lomba, dan meskipun tidak mendapatkan juara, pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga untuk saya.
karena dikehendaki tersebut, jadi saya sadar dengan sendirinya, saya mau dengan sendirinya, dan saya suka dengan sendirinya. Yang keenam, yaitu tidak dikehendaki ataupun tidak direncanakan. Tidak dikehendaki ataupun tidak direncanakan, yaitu tidak secara sadar dari diri saya sendiri dan tidak saya planning atau tidak direncanakan oleh diri saya sendiri atau diri saya sendiri. Pengalaman sosial yang saya rasakan yaitu saat saya mengikuti kegiatan di Pulau Buluh. Di pikiran saya pada awal itu bukannya semestinya ini kegiatan adiwiyata. Untuk apa kami perlu mengikuti kegiatan seperti ini? Selain itu tidak direncanakan oleh saya pribadi, namun diminta oleh pembina saya. Namun terjadi perubahan sosial ataupun budaya di diri saya sendiri. Saya merasa setelah mengikuti kegiatan tersebut, mindset saya, pola pikir saya menjadi berubah. Saya mulai aktif mengikuti kegiatan adiwiyata dan saya mulai merasa sadar bahwa sampah itu benar-benar bisa berpengaruh besar di kehidupan kita. Bagaimana kehidupan warga-warga di Pulau Buluh yang sangat berpengaruh apabila pantai di pesisirnya itu sudah penuh sekali dengan sampah. Kehidupan mereka banyak di atas laut. Jadi apabila sampah dibuang di laut, aktivitas sosial mereka akan sangat terganggu, sangat berdampak. Baunya menyebar kemana-mana dan ternyata sampah itu, permasalahan sampah itu tidak sesimpel seperti apa yang saya pikirkan di awal. Dan pengalaman sosial saya, perubahan sosial saya menjadi berubah setelah mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, yaitu struktur atau perubahan sosial. Fenomena sosial yang saya rasakan yaitu di saat saya mulai menjabat sebagai ketua OSIS. Saya sangat qadarullah berterima kasih sekali dengan kesempatan ini. Namun di lain sisi saya juga merasa diri saya merasakan perubahan sosial yang nyata mengenai struktur itu sendiri. Saat saya awal masuk menjadi murid Dunam, di pikiran saya struktur yang saya pikirkan yaitu saya hanya menjadi pelajar biasa, fokus terhadap pembelajaran saya, fokus terhadap nilai-nilai saya, dan fokus terhadap tugas-tugas saya itu saja. Namun setelah saya menjadi resmi terpilih menjadi ketos, saya mengalami perubahan struktur, yaitu saya harus bisa struktur waktu saya menjadi berubah. Saya harus mengutamakan kepentingan OSIS juga selain kepentingan belajar. Saya juga harus mengutamakan kepentingan tim-tim saya selain diri saya sendiri. Saya harus mengutamakan keperluan sekolah selain keperluan saya sendiri dan banyak sebagainya. Hal tersebut sudah mengubah mindset saya sebagai pelajar sekaligus ketua OSIS bahwa saya harus bisa untuk memanajemen struktur itu dengan baik. Saya tidak boleh menggantikan posisi saya sebagai pelajar hanya terfokus kepada OSIS saja, karena mau bagaimanapun juga struktur utama saya yaitu saya sebagai pelajar. Baik, sekian pengalaman saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.